Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah, tolong sama-sama kita aminkan. Semoga Majelis Taklim ini Allah rahmati. Semoga semua pengurusnya Allah berkahi. Semoga Majelis Taklim ini Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Semoga Majelis Taklim ini Allah jaga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Ulang wae atuh. Ulang wae. Coba lebih semangat. Enggak. Kenapa Ahilman? Tadi karena ada yang bengong aya. Anu namun iya teh cenah kitu. Ulah bengong kitu kudu semangat. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Takbir. 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 Alhamdulillah. Bunda senang hari ini ketemu Ahilman. Tadi nonton di Trans TV enggak? Iya. Ya udah atuh. Masya Allah. Punten seperti biasa. Kalau tadi Ahilman agak sedikit terlambat, emang biasa terlambat kan? Jadi nggak usah aneh gitu, biasa aja gitu kan? Jadi punten kan baru selesai jam 6:30, evaluasi jam 7, baru keluar studio sekitar jam 7. Jadi baru kemudian tadi pagi sempat ngajar dulu via Zoom, kemudian bisa berangkat ke sini. Alhamdulillah. Senang Ahilman tuh kalau lihat Bunda Teteh tuh. Naon sih? Jangan ngomong naon, Ahilman baru bangun sedikit doang. Nya Ahilman teh kalau bicara capek apa enggak? Tapi kalau udah ketemu Bunda capeknya hilang. Jadi buat saya mah bahagia itu gampang. Ketemu ibu-ibu Bogor aja. Iya. Ya. Apalagi teteh-teteh Bogor ya. Enggak, insya Allah ya. Mudah-mudahan Bunda, Teteh, sayang, AA doa sama Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umurnya. Mudah-mudahan kita semua sehat badannya. Bunda yang punya suami, mudah-mudahan suaminya soleh. Suaminya baik. Suaminya tidak KDRT. Nges ulah ngomongkan batur. Da amat ngomongkan sasaha. Mudah-mudahan suaminya uang jajannya nambahin kita. Ustaz juga doa sama Allah, mudah-mudahan para istrinya jadi istri yang soleha. Enggak cerewet, enggak banyak minta, enggak banyak nuntut, belanjanya dikurangin. Insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini
diakui menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Teteh dalam suasana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahilman mau tanya, yang hadir di sini cinta atau tidak kepada baginda Nabi? Cinta atau tidak? Cinta aja, cinta banget. Cius? Mie apa? Ahilman, kenapa Ahilman nanya kita itu cinta kepada Nabi atau tidak? Karena ini penting. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu akan mengantarkan manisnya iman di hati kita. Kata Nabi, ada 3 ciri seseorang itu akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Apa di antaranya? 1, dia mencintai Allah dan Rasulnya. 2, dia mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah dan Rasulnya. Maka cintanya kita kepada baginda Nabi penting. Kenapa Ahilman? Cintanya kita kepada baginda Nabi mengundang cintanya Allah kepada kita. Bunda Teteh sayang gak mungkin dapat cintanya Allah kalau kita tidak cinta kepada siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Bunda Teteh sayang nanya sama AA, AA, kalau kita cinta sama Nabi, kira-kira Nabi cinta gak sama kita? Coba, Nabi cinta gak sama kita? Masya Allah, kalau boleh Ahilman jelaskan, sungguh tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling mencintai kita kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahilman, mana di antara bukti atau cerita kalau Nabi mencintai kita? Ya Rabb, ya Rabb. Satu kali dikisahkan, Nabi itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ada Abu Bakar di situ, ada Umar di situ, ada Utsman di situ, ada Ali di situ. Tiba-tiba kemudian Nabi mengatakan kalimat, Ana mustaqun li ikhwani. Aku sedang merindukan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat Abu Bakar ketika itu bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan saudaramu itu? Bukankah kami ada di depanmu? Bukankah kami ada di sampingmu? Dan bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Apa jawaban Nabi ketika itu? La, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku. Tapi kalian itu siapa? Sahabat-sahabatku. Kalian tuh sahabatku. Karena kalian menatap wajahku. Kalian melihat diriku. Kalian menyaksikan dakwahku. Kalian membersamaiku. Kalian itu siapa? Sahabat-sahabatku. Kemudian sahabat bertanya, lantas siapa saudara yang engkau maksud itu ya Rasulullah? Yang engkau rindukan itu siapa? Maka Rasul kemudian menjawab, saudara-saudaraku yang aku rindukan saat ini adalah mereka. Seseorang yang tidak pernah menatap wajahku. Seseorang yang tidak pernah melihat bagaimana diriku. Seseorang yang tidak pernah langsung mendengarkan suaraku. Seseorang yang tidak pernah ada di dekat dengan diriku. Tapi mereka nanti akan sangat mencintaiku, kata Nabi. Walaupun mereka tidak pernah melihat wajahku. Siapa mereka? Maka Nabi kemudian menjawab, ummati, ummati, ummati. Mereka adalah siapa? Umatku, umatku, umatku di akhir zaman. Mereka tidak menatapku. Mereka tidak pernah melihatku. Tapi cinta mereka kepadaku melebihi cinta mereka kepada siapapun. Mereka adalah siapa? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kemudian sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, apa yang kau janjikan kepada mereka yang mencintaimu? Apa yang kau janjikan kepada mereka yang merindukan dirimu? Apa yang kau janjikan kepada mereka yang merindukan keberadaanmu? Maka Nabi menyampaikan, kelak ketika hari kiamat, aku akan datang menemui mereka. Aku akan mencari di mana umatku, aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Kenapa? Karena di hari nanti di padang mahsyar tidak ada satupun yang akan memperhatikan kita kecuali siapa?
baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan pasangan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Mohon maaf, ketika nanti di sana semua berlarian, sibuk ngurusin dirinya sendiri. Sebagaimana Quran menyampaikan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ada satu hari di mana semua orang berlarian. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, istrinya lari dari suaminya, sahabat lari daripada sahabatnya, semua berlari. Kenapa? Sya'nu yughni, mereka sibuk dengan dosa yang mereka lakukan. Tapi di hari itu akan ada sosok manusia yang paling mulia datang menemui kita. Siapa itu? Baginda Nabi SAW. Beliau mencari, aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Kalau ada umatnya yang kehausan, maka Nabi segera datang ke telaga Kausar. Nabi ambil air, kemudian berikan kepada umatnya itu. Semua. Sampai kemudian penentuan, umatnya harus berjalan di sebuah jembatan sirat. Maka Nabi nungguin di ujung sirat itu. Nabi doa sama Allah, Allahumma salimna ummati, Allahumma salimna ummati, Allahumma salimna ummati ya Rabb. Selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itulah detik terakhir kita berharap kepada Allah agar Nabi memberikan syafaat kepada kita semua. Jadi kalau sekarang Ahilman tanya, Nabi cinta gak sama kita? Kalau ada bahasa yang lebih tinggi daripada cinta, barangkali itulah perasaan Nabi kepada kita semua. Maka Nabi menyampaikan, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Yang tidak mau bukan mereka yang mengatakan aku tak mau masuk surga, bukan. Tapi yang disebut tidak mau, mereka salah satunya yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka di awal pertemuan ini, kenapa Ahilman menceritakan ini? Agar tumbuh cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Cintamu kepada baginda Nabi menentukan cinta Allah kepada dirimu. Karena Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai Allah, maka cintai siapa? Cintai Nabi SAW. Niscaya aku akan mencintaimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, Bunda, terutama sayang yang dirahmati Allah, catat ini sebelum kita masuk pada tema kita ya. Setidaknya di bulan Rabiul Awal ini ada 3 S yang harus kita lakukan. Ada berapa? Satu apa? Oke. Jadi kalau kita mencintai baginda Nabi, ya, cinta kepada Rasulullah, maka setidaknya ada 3 S yang harus kita lakukan. Dan kita perbanyak di bulan ini. S yang pertama, sholawat. Apa? Bunda, banyakin sholawat. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi 1 kali, maka Allah dan Rasulnya akan bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. InsyaAllah. Sok, pas lagi ngapa-ngapain, sholawat. Ya. Daripada nyanyi yang teparuguh teh. Sholawat. Kita mah kadang-kadang sok, gitulah pokok namanya. Sok gitu pokok nama. Ya, perbanyak sholawat. Lagi masak, sholawat. Ya. Banyak sholawatnya, yang mana terserah. Kalau Ahilman di musim corona kemarin tuh banyak baca sholawat syifa, sholawat tibil kulub. Hafal gak? Nah, itu sholawat yang dengan izin Allah jadi wasilah obat bagi penyakit kita. Coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tib
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Kata guru saya, pas baca sholawat itu, Bunda pegang bagian tubuh yang terasa sakit. Nah, ada yang lagi ada sakit hari ini ada? Ada yang lagi kanker ada? Kantong kering ada? Nah, lamun kanker pegang saku nak. Mudah-mudahan balik dia aya duitan kayaknya. Jadi pegang. Nah kalau Ahilman seringnya pegang di bagian dada. Karena semua penyakit bersumber dari hati biasanya. Betul nggak? Makanya pas Bunda baca salawat itu pegang dadanya, pegang hatinya kira-kira begitu. Mudah-mudahan yang lagi jengkel jadi lembut hatinya. Yang lagi kesel jadi tenang perasaannya. Emang semua penyakit di hatinya. Sok we perhatikan. Bunda kesel tiba-tiba tah nyeri cangkeng. Betul nggak? Kesel dikit ke wajah ada jerawat. Betul nggak? Ke bawah bisul. Kan gitu. Jadi penyakit mah ada, sakit gigi dan segala macam. Nah itu dari hati. Makanya jangan salah tuh. Sebenarnya kayak kolesterol itu ada karena ada marah yang kita pendem tuh. Stroke ada jengkel yang kita pendem tuh. Jadi gimana caranya? Lepasin itu. Nah salah satu wasilahnya pakai apa? Sholawat. Sok sekarang kita praktekin ya. Pegang bagian tubuh yang sakit. Ya, kalau ada suaminya pegang suaminya nih. Mudah-mudahan suaminya kering berarti suami saya ya. Jadi coba pegang kalau bagian dada terserah Bunda mau yang pegang bagian. Ada yang sakit kepala atau kaki juga boleh. Bisa? Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Satu lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Coba tenang enggak perasaannya? Bunda nanti praktekin gitu di rumah. Habis sholawat kuatin pakai Fatihah. Sholawat Fatihah. Mudah-mudahan jadi wasilah. Karena tidak ada yang sia-sia dari sholawat kita. Kalau pengen diampuni dosa, sholawat. Dikabulin doa, sholawat. Dimuliakan dalam hidup, sholawat. Punya hajat pengen dikabulin, sholawat.
Makanya ada bahasa kan, kalau ada rumah baru diapain? Sholawatin. Kalau ada mobil baru, beli, sholawatin. Gitu. Kalau ada laki-laki yang cakep, mudah-mudahan nanti kalau kita punya anak perempuan, mantunya cakep. Gitu. Jadi kalau lihat orang dagangnya untung, sholawatin. Ini jadi doa buat kita nih. Kalaupun jadi doanya hajat, kobul, itu bonus. Tapi sisanya ada kebaikan dari sholawat yang kita panjatkan. Jadi kalau bunda udah minta sesuatu tapi gak dikabulin, jangan nyalain sholawatnya. Oh sholawatnya kok gak terkabul? Apa ada yang salah dengan sholawat saya? Jangan begitu. Karena jadi wasilah aja. Daripada mohon maaf, betul gak? Ngelakuin hal-hal yang kurang benar. Kadang-kadang kan kita nih yang lagi gendong bayi, kadang-kadang sok nyanyi kita mah. Nyanyi naon. Ini kadang-kadang ya punten ini mah yang dulu mungkin ya pas gendong. Pernah sekali. Terus aku pergi dari Jakarta untuk menengok mengendarai. Itu anak lagi tidur pas rapnya kasihan. Jogi itu aduh kaucu. Eta ini ya, kenapa anak balita, anak bayi harus digendong disolawatin. Menurut penelitian ya, anak yang sering disolawatin ibunya nanti punya IQ yang cerdas dalam hidupnya. Jadi dia mudah nangkap sesuatu, pinter gitu. Lagi hamil, jangan nyanyi lagu galau. Ini mau lagi hamil, nyanyi galau. Kau yang pernah memilih aku. Terus, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita, sehingga aku yang... Itu apa? Eta lagi hamilnya, nyanyi galau, anaknya lahiran nangis wae. Curi kue terus. Cek ibu nate, kamu nangis terus. Udah mama nyanyi galau wae. Jadi kabawa nepi ka lahir kahanap gitunya. Aya. Daripada ngelakuin hal-hal yang kurang jelas, sok sholawat. Ini kadang-kadang ayeuna namanya keur musim ayeuna. Lain sholawat malah mikirkan rehan, aya. Atau mikirkan rehan coba. Begitu sulit lupakan, apalagi rehan. Kernaun mikirkan rehan. Ya Allah. Ibu nanti bilangin sama yang nyanyi ya. Dia sulit lupakan rehan. Saya sulit lupakan dia. Eta kemana-mana kainget ku Ahilman. Naik mobil begitu sulit ayah. Erek makan begitu sulit. Jadi ayah wae eta beungeut nanti di mana-mana tah. Diliur kana ieu teh kana otakna. Dia sulit lupakan rehan. Saya sulit lupakan dia. Sholawat. Sholawat. Insya Allah manfaat. Lagi masak, sholawat. Goreng tempe, sholawat. Sholatullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah. Tempenya gosong, gak apa-apa. Bilang tempe sholawat. Dan kita mah kadang-kadang lagi masak tuh suka kesel kan. Daripada kesel sholawat. Ibu yang suaminya suka sambal kan suka ngarenos sambalnya. Tiba-tiba lagi ngarenosnya ditelepon ke suami. Bunda, ayah gak makan di rumah, kesel tuh. Aing mah ngarenos yuk.
Ujungnya bunda capek sendiri. Kesel, ingat. Kalau kesel marah yang masuk apa? Syaitan. Ujungnya ibu kesel, dimakan semua sambalnya sendirian. Dahar we, liur. Ujungnya sakit perut. Suami pulang, assalamualaikum, ayah pulang, kieu we ibu teh. Udah sakit perut teh ya. Ditanya sama suami teh, bunda kenapa? Kieu we. Bunda bangun, set. Kamu gak pernah peka sama perasaan aku kamu tuh. Ujungnya jadi marah. Gara-gara lisan tidak biasa baca apa? Sholawat. Sok ti ayeuna mah kalau ada apa-apa dalam hati kita tehnya lisannya sholawat. Nanti akan terbiasa. Orang yang lisannya biasa sholawat akan terjaga dari perkataan yang buruk. Karena biasa sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Sederhana aja. Gak usah kemudian naonnya kudu panjang, kudu ngumpulkan. Masing-masing punya amalannya. Saking pentingnya sholawat, lihat. Bacaan sholawat ada dalam bacaan sholat, betul gak? Saking pentingnya sholawat. Bahkan yang bersolawat bukan hanya manusia. Tapi Allah dan malaikatnya pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. 2. Kalau cinta sama Nabi, belajar sirah. Belajar apa? Belajar sejarah kisah Nabi SAW. Makanya di bulan Rabiul Awal kajiannya kebanyakan tentang sirah baginda Nabi, betul gak? Ibu hadir maulid itu di acara masing-masingnya, itu kan bicara tentang kesempurnaan dan kemuliaan baginda Nabi kan. Belajar sirah, bunda jadi tahu nasabnya baginda Nabi seperti apa. Belajar. Ulah sampai kita lebih kenal yang lain dibanding kenal baginda Nabi SAW. Kenapa kita harus kenal? Karena bunda gak mungkin mencintai seseorang kalau gak kenal. Betul gak? Kita akan cinta sama seseorang kalau kita kenal. Izin Allah, mohon izin ya. Bunda, sayang gak sama Ahilman? Serius sih sayang-sayang wae. Contoh, bunda resep misalnya sama Ahilman, pengen ikut. Pasti kan bunda mencari tahu dulu kan. Siate saha, kumaha, di mana sekolahnya, isi kajiannya apa, betul nggak? Nggak mungkin tiba-tiba datang, pasti bunda nyari tahu. Oh, ini Ahilman, anu mana? Anu iya. Mana? Iya video-videona. Iya. Jadi bunda karena tahu, kenal, jadi suka, betul nggak? Dari suka, jadi pengen datang. Walaupun mungkin penuh, ke belakang jadi numpuk, kadang-kadang des-desekan. Ada karena resep we, hoyong we. Karena suka, karena kenal. Lamun terkenal, moal. Makanya bunda sudah berapa jauh kenal sama saya? Kenali atau kenali. Bunda teh kudu tahu. Ahilman tuh sukanya makan apa? Tanya. Sukanya makan apa? Serius. Bunda tahu nggak? Perasaan yang paling sakit itu saat gak diperhatikan sama orang yang sayang sama kita. Bunda Damar resep resep suka tapi gak ada buktinya, mohon maaf. Maka mohon maaf ya bunda, mohon doanya Ahilman mau pindah rumah ke kota Bogor nanti. Terus naon masalahnya? Datang ke Aim. Iya, dateng, tanya, udah tahu belum Ahilman tanggal lahirnya berapa? Kan gitu kan? Dan gak usah tahu juga gak apa-apa, ini mah cuman bilang aja. Jadi kita akan cinta kalau kita kenal. Sekarang kita cinta sama Nabi, kenal gak sama Nabi? Belajar gak sejarahnya? Belajar gak sirahnya? Minimal nasabnya kita harus tahu. Siapa bapaknya Nabi? Abdullah. Siapa ibunya? Siti Aminah. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa pamannya? Siapa istri pertamanya? Khadijah. Siapa putri tercintanya? Kan ada lagunya ya? Mau nyanyi gak? Abdullah nama ayah, Aminah
Abdul Muthalib, Abu Thalibah, Khadijah istri setia, Fatimah, semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh, inilah yang penuh suka duka, yang penuh. Ya Allah, coba sederhana kan, tapi bisa nempel ke kita. Makanya minimal, ya Rasulullah, aku mungkin tidak mengenal engkau secara keseluruhan, tapi aku tahu siapa ayahmu, aku tahu siapa ibumu. Ya Rabb, jadikan ini cara aku bisa bertemu dengan wajah baginda Rasulullah SAW. Maka belajar sirah. Nabi lahirnya kapan, di mana, bagaimana hidupnya beliau, Masya Allah. Saat beliau jadi anak seperti apa, saat beliau dewasa gimana, nanti beliau berumah tangga gimana, nanti kita akan bahas. Ya, itu semua berangkat karena kita cinta kepada siapa? Baginda Nabi SAW. Pertanyaannya, kitab sirah apa yang sudah Bunda miliki di rumah? Sok, buku sejarah Nabi apa yang Bunda punya di rumah? Jangan-jangan kita lebih kenal Aldebaran dan Andin. Kumaha sih? Sok, jangan-jangan, ini mahnya jangan-jangan. Jadi sirah itu penting kita pelajari agar kita cinta sama siapa? Nabi. Bunda kalau belajar sirah makin kuat dalam hidup. Coba, baginda Nabi diuji enggak? Bunda diuji enggak? Kalau Bunda belajar daripada sirah Nabi, Nabi diuji, ya Rob. Nabi itu ujiannya luar biasa. Ujian kita mah gak ada seujung kukunya dibanding ujian Nabi SAW. Berarti kalau kita belajar sirah Nabi akan lebih kuat. Lebih tenang ketika diuji. Nabi diuji, ari orang saha. Manya orang tadi diuji. Dosa, loba, amal, seetik, surga, can jelas, hisab menegangkan kene. Nggak mau diuji. Halau, manya nggak mau diuji. Nabi ge diuji, Rasul ge diuji, amalnya sempurna, dosanya dimaksum, surganya pasti, masih diuji. Ari kita siapa? Makanya kalau Bunda belajar sirah Nabi, Bunda akan lebih tenang. Dalam hidup yakin, mau bergerak. Ya, pas jadi anak muda yang terus bergerak. Ya Rob, Nabi itu luar biasa Bunda. Usia 12 tahun sudah mulai magang dengan pamannya ke Syam. Usia 17 tahun sudah mulai berdagang sendirian. Usia 25 udah nikah dengan mahar yang luar biasa. Berapa maharnya? 100 unta merah betina. Satu unta merah betina itu kira-kira kalau dirupiahkan seharga mobil Avanza tipe G. Meni apal tah hargana. Sales buahnya Ahilman teh. Lain imang membuktikan. Berarti kira-kira 100 sampai 200 juta harganya. Satunya dikali 100 sabaraha. Sekarang gampang. Bunda punya anak perempuan. Ada yang ngelamar, maharnya 1 miliar. Diterima atau diterima banget? Berarti mohon maaf, Nabi itu kaya atau tidak? Kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Beda jeung urang. Beunghar henteu. Gaya sih kan orang mah. Kaya nggak kaya amat, tapi Masya Allah mulai handphone anyar, alus, pulsa eueuh. Kerenaon coba. Nabi tuh kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Kan kita itu sama Nabi beda dikit doang. Kita dikit-dikit makan, Nabi makannya. Kita ya dikit-dikit istirahat, Nabi istirahatnya. Kita ya dikit-dikit kerjanya dikit-dikit, Nabi mah dikit-dikit kerja. Jadi luar biasa. Kita mah aduh, pagi-pagi bikin status akan indah pada waktunya. Coba.
Status akan indah pada waktunya. Kerja enggak, usaha enggak, gelo heeh. Kan meureun kitunya. Kitu nepi ka ngopi jeung sauk status akan indah pada waktunya. Kumaha sih ece? Di mana eta akan pindah pada waktunya? Lihat status orang we tiap we kieu we eta. Batur mah jalan-jalan, urang mah di dieu we di imah. Atuh tinggal jalan-jalan. Betul apa betul? Mata kena belajar sirah Nabi biar semangat hidup teh. Ternyata masalah yang kau hadapi tidak semengkhawatirkan yang kamu bayangkan. Betul nggak? Urang mah sok ngarasa pangloba masalahna, da emang heueuh gitu. Sok asa aduh ustad padahal mah teu berat-berat amat. Kita aja yang seringkali merasa apa? Berat. Betul nggak? Kita mah nggak ada apa-apanya dibanding ujian baginda Nabi. Maka belajar sirah, bukti cinta kita kepada siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Kucing, nggak apa-apa. Itu bagian dari sejarah juga ya yang harus dipastikan. Yang ketiga, kalau kita cinta sama Nabi, nih ikuti sunnahnya tuh. Apa? Sunnahnya. Ikuti apa yang Nabi contohkan dalam hidup. Insya Allah. S yang pertama apa? Sholawat. S yang kedua sirah. S yang ketiga sunnah. Nah di antara yang harus kita ikuti ya Rob dari perjalanan kehidupan Nabi adalah semua yang Nabi hadirkan dalam kehidupan. Sunnahnya Nabi, salah satunya akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak. Kenapa akhlak? Nah, emang ini masalah kita mah. Akhlakna. Lamun bicara pinter mah loba nu pinter. Betul nggak? Tapi kadang-kadang akhlaknya yang kurang. Maka Nabi sampaikan innama bu'istu liutammima makarimal. Aku itu diutus kata Nabi untuk menyempurnain akhlak. Betul nggak? Dan Nabi itu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang akhlaknya paling sempurna. Disebutkan di surat Al-Qalam ayat 4. Dan sungguh pada dirimu ya Muhammad terdapat khuluqin azim, akhlak yang azim. Lihat, kalimatnya bukan karim tapi azim. Biasanya kalau bicara akhlak pasti akhlakul karimah kan. Tapi untuk baginda Nabi bukan akhlakul karimah tapi akhlakul azim. Akhlak yang sangat mulia. Kenapa? Karena kemuliaan akhlaknya Nabi itu menembus semua ruang dan waktu. Masya Allah. Nabi sama manusia akhlaknya luar biasa. Nabi sama hewan aja akhlaknya luar biasa. Nabi sama tumbuhan aja akhlaknya luar biasa. Maka kalau bicara akhlak, guru akhlak terbaik siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya akhlak kita kepada pasangan kita. Ustadz, apakah Nabi sosok yang sangat baik sama istrinya? Ya Rob, jangan ditanya. Sangat baik. Karena kalau kita bicara tentang baginda Nabi, ini akhlaknya menyentuh semua lini bu. Lihat, ada berapa ya? Ada 5 lah gak apa-apa. Saat jadi seorang pribadi, beliau adalah pribadi yang luar biasa. Mohon maaf ya, gelar Al-Amin yang diberikan kepada Muhammad itu diberikan sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Jadi beliau itu sudah terkenal jujur sebelum jadi Nabi. Sekarang menurut Ahilman yang paling mahal itu apa? Jujur. Betul nggak? Nah baginda Nabi kenapa jadi orang yang sangat luar biasa? Terkenal dengan kejujurannya sejak kecil. Bahkan mohon maaf orang kafir Quraisy nggak suka sama Nabi. Tapi kalau nitipin uang sama Nabi. Kebayang nggak? Nggak suka. Tapi kalau nitipin uang sama siapa? Baginda Nabi. Kenapa? Karena kejujurannya. Ya Rob. Naik dewasa, beliau jadi pengusaha. Jadi apa? Pengusaha. Saat jadi pengusaha, ya Rob, beliau adalah pengusaha yang terbaik. Masya Allah. Ibu, bapak, perhatikan ya. Bapak yang ada di kamera mungkin ya, makanya Ustadz sapa juga. Nah ini makan buat semua, kan IG bapak-bapak barudannya.
Aya hiji deh dia. Ya, Bunda Tetes sayang perhatikan. Baginda Nabi itu antara jadi pengusaha dengan jadi nabinya lebih panjang jadi pengusahanya. Jadi pengusahanya itu dimulai dari usia mohon maaf ya 12 tahun sampai 40 tahun. Berapa tahun itu? 28 tahun. Diangkat jadi nabi usia 40 sampai 63. Berapa tahun? 23 tahun. Lihat perbandingan usianya. Jadi pengusahanya 28 tahun. Jadi nabinya 23 tahun. Lebih lama jadi apa? Pengusaha. Pertanyaannya, kalau bunda usaha nyontoh nabi apa enggak? Halo, ngahulang wae. Iya rada tinggi ya materina ya, materi kuliah ya masa etik ya. Enggak apa-apa lah ya agak tinggi ya. Nabi lamun bunda lamun dagang nyontoh nabi teh. Bener. Sok. Ari nabi kumaha usahana? Satu jujur. Tidak pernah ngurangin timbangan. Tah tukang timbang tah. Hati-hati. Nabi ini kalau dagang gak pernah nipu orang. Makanya mohon maaf bunda nih yang suka jualan online nih. Bilangnya ini spesifikasinya begini. Bahannya lembut banget. Wow. Hati-hati. Kudu sesuai kenyataan. Lamun teu zolim. Betul gak? Enggak boleh. La tadlimuna wa la tudlamun. Bukan golongan kami kata Nabi yang ketika dagang zolim sama orang lain. Bahkan mohon maaf bagi orang yang suka ngurangin timbang. Di azab dalam surat Al-Mutaffifin itu. Wailul lil mutaffifin. Betul? Neraka wel tuh. Neraka wel bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Neraka wel bagi yang curang. Gimana Ustadz yang curang itu? Eta. Lamun manehna jadi pembeli hayang murah, ngamun menjual hayang tuh sok nawar tah saha tah. Enggak ini bukan ke situ larinya ya. Jadi jangan sampai ini lihat nih. Terus gimana lagi Ustadz? Satu, jujur, tidak pernah zolim. Dan baginda Nabi itu dagangnya luar biasa ya Rob. Usia 17 tahun itu sudah nembusnya bukan lagi regional tapi internasional. Udah ekspor impor. Jadi kalau bunda membayangkan jualannya baginda Nabi itu ekspor impor. Dan diceritakan bagaimana Nabi itu dagangnya luar biasa. Rumusnya Nabi itu kalau dagang lebih jauh, lebih banyak, lebih lama. Ulangi. Lebih jauh, lebih banyak, lebih lama. Kalau pedagang yang lain diceritakan ambil barang di Mekah, jual di Madinah. Habis barang di Madinah, mereka langsung balik ke Mekah. Itu yang lain. Tapi kalau Nabi tidak. Nabi itu diistilahkan ambil barang di Mekah, jual di Madinah. Dari Madinah habis barang Mekah, ambil barang Madinah, jual di Yaman. Lihat. Dari Yaman habis barang Yaman, habis barang Madinah, ambil barang Yaman, jual di tempat yang lain. Terus sampai ke Syam. Syam itu 4 negara sekarang. Lebanon, Jordan, Palestina, Syria. Itu 4 negara. Jadi kalau bahasa gampangnya gini lah. Nabi ambil barang di Jakarta ya. Kita ambil barang di Jakarta. Jual di Bandung. Di Bandung yang lainnya balik deui. Iman teu. Di Bandung habis barang Jakarta ambil barang Bandung. Kemudian jual di mana? Di Tasik. Di Tasik habis barang Bandung ambil barang Tasik. Jual di Semarang. Di Semarang habis barang Tasik ambil barang Semarang jual. Jadi Nabi itu jualannya luar biasa. Maka diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Quraisy itu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i. Nabi itu dagangnya asyita asyaib. Musim dingin jualan, musim panas jualan. Ya Rob. Itu 3 orang. Musim batu akik, jual batu akik. Musim ieu jual ieu. Tepayu seetik ngesan jualana. Jangan begitu. Justru motivasinya. Maka jangan kaget. Ketika Khadijah jadi juragannya. Khadijah nanya. Itu pemuda siapa? Kok pedagang baru tapi untungnya luar biasa. Maka Khadijah pengen tahu. Maka mengutus seorang ajudan namanya Maisarah. Untuk ngeliatin dagangnya siapa? Nabi. Sok Ahilman tanya. Maisarah itu laki-laki perempuan? Tuh, Maisarah tuh laki-laki. Maisarah perempuan tukang bala-bala di Ciomas aya ta Maisarah eta.
Aa, kenapa namanya maisaro? Diambil dari bahasa Arab, dari jasaro. Maisaro itu laki-laki yang suka memudahkan urusan orang lain. Namanya siapa? Maisaro. Di Ciomas tukang bala-bala namanya Maisaro. Laki-laki etate apa tugasnya? Ngeliatin kumaha baginda teh dagangna kumaha cek Khadijah teh hoyong apal kumaha. Diikutin ternyata luar biasa dagangnya. Khadijah jatuh cinta. Masya Allah. Makanya ibu kalau punya anak perempuan harus jatuh cinta sama laki-laki yang mau kerja. Harus jatuh cinta sama laki-laki yang mau usaha. Kamana ih ngalewat tiba-tiba iklan. Ceramah tiba-tiba ngalewat. Bunda anak. Ini asa repot gitu. Ya udahlah pokoknya mah. Nah oke dibahas di bab yang lain. Nabi waktu jadi pengusaha luar biasa. Nabi nikah dengan Khadijah jadi suami yang luar biasa. Ya Rob. Saat jadi suami, suami luar biasa. Saat jadi ayah, ayah luar biasa. Masya Allah. Saat mengajar jadi guru yang luar biasa. Saat mimpin perang jadi jenderal yang luar biasa. Saat menentukan hukum jadi hakim yang luar biasa. Coba. Jadi semuanya luar biasa. Jadi pribadi terbaik, jadi pengusaha terbaik, jadi suami terbaik, jadi ayah terbaik, jadi guru terbaik, jadi jenderal terbaik, jadi hakim terbaik. Siapa itu? Rasulullah SAW. Termasuk salah satunya tentang suami. Yuk kita bahas. Tentang suami. Sekarang Ustadz mau tanya. Sisi perempuan dulu deh. Ibu pengen gak punya suami kayak Rasulullah? Ngaca tuh. Ini pengen. Wah itu langsung aja jawab. Pengen. Oke. Aa. Emang nak kumaha? Kalau kita pengen punya suami kayak Rasulullah, bercerminlah. Kita udah seperti istrinya baginda Rasul atau belum? Yuk kita belajar. Jadi Ahilman biar sisi perempuan. Kan ini kan buat perempuan nih. Ya, engke bab laki-lakinya nanti pengajian bapak-bapak. Mun aya etage. Ima buat ibu-ibu. Engke tapi seimbang ujungnya. 1. Ibu kudu jadi istri yang menenangkan hati suami. Ibu tahu Khadijah enggak? Kenal. Di mana kenalan jeung Khadijah? Kenal wae. Ibu nih lihat. Di antara ciri Sayyidah Khadijah itu apa? Seorang perempuan yang bisa menenangkan hati suaminya. Ya Rabb. Satu kali dikisahkan. Baginda Nabi itu lagi bertahanuf di Gua Hira. Sedang berdiam diri di Gua Hira. Tiba-tiba ada suara. Iqra. Suara siapa itu? Jibril. Lihat ke depan gak ada orang. Lihat ke kiri kanan gak ada orang. Lihat ke belakang gak ada orang. Takut gak kira-kira? Gak usah jauh-jauh lah. Bunda di rumah lagi sendirian. Ada yang manggil. Ece. Itu di rumah kosong. Tiba-tiba ada yang manggil itu. Takut apa enggak? Percis. Nabi manusia biasa takut. Bulu kuduknya merinding. Lihat ke atas ada makhluk berjubah putih. Siapa yang datang? Jibril. Apa kata Nabi? Ma'an Nabi Qari. Aku tidak bisa baca. Maka Jibril kemudian selesaikan bacaannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat, bulu kuduk merinding, kaki bergetar. Nabi lari. Ya Rob. Sampai ke rumah, buka pintu masuk. Pas ke rumah, lihat wajah Khadijah. Apa yang terjadi? Ketika menatap wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang. Lihat wajah siapa? Khadijah. Lihat wajahnya aja, setengah ketakutan langsung hilang. Ari suami ibu kumaha? Sok. Suami ibu
Di luar ada masalah. Pulang ke rumah, lihat wajah ibu, hilang masalah tambah masalah. Berarti masih jauh kita dari Sayyidah Khadijah. Jadi ditatap aja langsung nenangin. Dan luar biasa Khadijah, setelah tahu Nabi lagi ketakutan, lagi gelisah, maka Khadijah nggak nanya. Itu nanya, ya Nabi kunaon? Henteu. Ya Rasul kunaon? Henteu. Khadijah tahu perasaan Nabi tanpa bertanya, ya Rob. Langsung Khadijah nyamperin, meluk Nabi, dipeluk, set. Dibisikin telinganya. Ya Muhammad, jangan takut, ada aku di sampingmu. Dan memang saat itu kondisi usianya kan jauh. Baginda Nabi usia 25-an sekian, ya kan? Bedanya berapa tahun? 15 tahun kan? Khadijah 40 tahun waktu nikah di awal itu kan? Makanya mohon maaf ya, kalau ada sekarang laki-lakinya misalnya berondong gitu ya. Perempuannya itu nggak apa-apa. Malah bisa jadi kedewasaannya ada pada sisi perempuannya. Laki-laki itu kadang manja, kadang jadi sahabat, kadang jadi suami, kadang jadi pemimpin, itu gak masalah. Khadijah ngerti, lihat kondisi Nabi, dipeluk, dibisikin telinganya. Ya Rob, setelah dibisikin apa yang terjadi? Semua ketakutan Nabi langsung hilang. Ngelihat wajah setengah hilang, dipeluk semuanya hilang. Dibisikin, kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang mengangkat dirimu pertama kali. Jangan takut, ada aku di sampingmu. Maka Nabi bilang, jamiluni, jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Maka diselimuti oleh Khadijah, ada dua maknanya. Satu selimut pelukan, makanya laki-laki itu senang dipeluk bu. Serius. Jadi bukan hanya ibu yang suka dipeluk. Laki-laki juga suka dipeluk, diselimuti. Makna yang kedua diselimutin pakai selimut. Nabi ketiduran, tertidur. Turun wahyu yang kedua. Ya ayyuhal mudzatsir, qum fa'andir wa rabbuka fakabir. Wahai yang berselimut bangun, bangun. Berarti lihat konsep parentingnya, konsep rumah tangganya. Kalau suami lagi ada masalah jangan ditanya. Kita masuk kepo. Hayang apal we masalah nate. Suami pulang kelihatan wajah ada masalah ditanya sama kita teh. Ayah kenapa? Tengah jawab. Kabelaka dituturkan ayah kunaon. Pas kamar mandi ditungguan ayah kunaon. Ingat ya, laki-laki suami kalau ada masalah jika waktunya belum tepat gak akan cerita. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri agar bertemu dengan jawabannya. Maka jangan kaget kalau suami di dalam rumah tidak ada ketenangan, dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Ini rumus ya. Berarti kudu kumaha kita kudu paham. Pahamnya gimana? Jangan banyak kepo. Kalau suami pulang teh sambut dengan sambutan terbaik. Assalamualaikum, ayah pulang. Cicing we di harapan TV. Gerak atau gerak, gerak. Gerak. Assalamualaikum, ayah pulang. Gitu. Waalaikumsalam. Bunda samperin, ambil tangannya, ambil tasnya, simpen, tanya. Ayah pulang ya. Tanya, mau makan dulu, mau mandi dulu, mau aku dulu. Itu ibadah bunda, kudu gitu. Bunda harus jadi yang paling cantik di rumah agar suami betah di rumah. Tapi Ustaz suami aku udah gak betah, baik maneh nak lah lieur atau eta mah ada. Lieur usi bolak-balik ya teu puguh wae kumaha. Jadi satu nih, lihat-lihat. Satu kudu belajar jadi perempuan yang menenangkan hati laki-laki. Maka wajar. Satu kali Khadijah wafat, Nabi sedih enggak? Sedih. Bahkan disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan. Sekarang Ustaz tanya, suami ibu kalau ibu wafat sedih mual? Tanya.
Bisi tersedih gitu. Ibu tanya kia, ayah, kamu teh bakal sedih gak kalau aku meninggal? Tanya, bisi tersedih. Cek suami teh, dipercepat aja boleh kalau gitu. Makanya tanya, ayah teh sedih gak sih ke bunda? Kalau bunda sedih, makanya bunda ya Allah ya Robbana. Di antara perempuan yang paling bahagia siapa coba? Perempuan yang saat nanti dia wafat, suaminya ke depan bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menyolatkan jenazah istri saya. Selama jadi istri, beliau adalah istri yang baik dalam hidup saya. Dan saya ridho dengan keberadaan istri saya. Pulang dari sini, suami suruh belajar sambutan. Suruh belajar sambutan. Ayah, kadieu, rek naon, kadieu pokoknya mah. Cek si Ahilman, ayah belajar sambutan bisa mama maut ayeuna keneh kumaha sambutan. Terus Ustadz kumaha atunya? Iya. Itu ya Allah bunda ketika suami bilang saya ridho bersama istri saya. Dia adalah istri yang baik dalam kehidupan saya. Ya Rob, surga terbuka buat bunda. Makanya dari mulai malam ini suruh latihan sambutan tiap hari. Biar lancar ke pas sambutan meninggal bunda. Iya. Tuh. Meninggal, Nabi sedih ya Rob, Khadijah. Singkat cerita, Nabi nikah lagi kan? Dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha dengan istri yang lain. Waktu Nabi tidur ngigo, nyebutin nama siapa? Khadijah. Coba bunda namanya Lilis. Suami kita manggil Tuti, coba kebayang. Tuti. Bunda sedih tak kira-kira? Cemburu wajar? Maka Aisyah kan cemburu tuh waktu itu. Aisyah nanya, ya Rasul kan Khadijah udah meninggal. Kenapa engkau jemput nama dia terus? Apa jawaban Nabi? Iya, fisiknya sudah wafat tapi hatinya masih ada di hatiku. Kenapa? Iya, karena di saat itu yang pertama mencintaiku Khadijah. Yang pertama menjaga diriku Khadijah. Yang pertama membersamaiku Khadijah. Maka mohon maaf, wahai perempuan, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hati. Karena kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Satu hari apa itu? Hari Salasanya. Jadi satu lihat. Sebelum nanti Ahilman bicara suaminya ya. Satu, jadi istri kudu jadi penenang bagi suami. Penenang. Satu. Dua, jadi istri kudu jadi istri yang menjadi pelengkap penyempurna bagi suaminya. Ya Allah. Bunda teteh sayang, suami istri itu bukan saing tapi saling. Status hari Rabu. Suami istri itu bukan saing tapi saling. Jadi bunda kudu saling dengan pasangan teh. Suami aku banyak kekurangan, gak apa-apa. Justru kita yang melengkapinya. Buat apa ada hadirnya kita kalau kita gak bisa melengkapi kekurangan suami kita. Justru dengan adanya kita melengkapi kekurangannya. Ya Rob. Berarti bunda jangan hanya tanya apa yang suami udah berikan ke kita. Tapi bunda tanya apa yang sudah bunda berikan kepada suami bunda. Itu poinnya. Maka saling melengkapi, saling menyempurnakan. Itu yang akan mengangkat kebaikan bagi kita. Kita mah kadang-kadang mohon maaf ya. Kalau rumah tangga itu baik, nunjukin ke kita. Kalau jelek ke suami kita. Anak kita ada dua, yang satu pinter, yang pinter mirip mamahna. Nu kadua rada lambat, mirip bapana, iya mah rada lambat saeutik. Jangan begitu. Baik buruknya rumah tangga itu ada di kita, betul gak? Maka saling melengkapi, saling menyempurnakan. So mulai hari ini bunda belajar tuh tadi. Dari yang menenangkan sampai menyempurnakan. Adanya kita menyempurnakan pasangan kita. Makanya nanti kalau suami kita lagi pulang ada masalah jangan ditanya, langsung aja. Ngali bengat na ya. Kalau kelihatan abstrak langsung ulah ditanya, ulah langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kelihatan ada masalah langsung aja. Aya masalah ya. Langsung. Bunda nyamperkan langsung. Hap!
kubuna teh dipeluk. Cek suami teh, naon sih ieu teh? Bunda bilang, cek si Ahilman cenah ayah lagi punya masalah kan. Kudu dipeluk ku bunda. Heungan ieu karago kieu cenah. Dipeluk. Jadi datang langsung set. Wah, wah gitu. Oke bunda dibalikin ke suami teh. Wah. Pahalanya luar biasa. Cek si ayah teh, bunda tadi ngajinya jadi gelo kieu cenah. Satu, penenang. Dua, pelengkap. Tilu, nih. Jadi istri yang penyayang. Dah. Bunda, siapapun kita laki-laki pasti ingin disayang sama orang. Betul nggak? Dan perempuan tuh ada pada kelembutan hatinya. So, kalau sekarang kita lihat pada sisi suaminya harus gimana? Ya Rob, Rasul tuh romantisnya luar biasa. Romantisnya luar biasa. Nabi kalau manggil dengan panggilan apa? Sayang, ya enggak? Khadijah dipanggilnya apa? Ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Allah. Aisyah panggilannya apa? Ya Humaira, yang berpipi kemerah-merahan. Maksudnya apa? Cantik. Perempuan itu, catat nih wahai para suami nih. Siapin kameranya nih. Siapin kameranya ya. Oke, kita tuh. Siap? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Catat ya, semua laki-laki, perempuan itu paling senang dipuji dan diperhatikan oleh suaminya. Maka perbanyaklah memuji istrimu dan memperhatikan istrimu. Pujianmu kepada istrimu akan mengantarkan kebahagiaan di hati istrimu. Perhatianmu kepada istrimu akan mengantarkan kebahagiaan untuk istrimu. Dan catat, kebahagiaan istri akan mengantarkan kebahagiaan rumah tangga. Istri yang bahagia, maka rumah tangga akan bahagia. Istri yang sering menangis, menderita, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang datang di rumah tangga itu. Perempuan itu lemahnya di telinga. Maka biasakanlah bicara yang baik-baik kepada perempuan agar telinganya bisa mendapatkan perhatian yang baik sehingga hatinya yang baik. Ketika engkau melukai hati perempuan, mohon maaf, kata-katanya sampai ke telinga tapi sakitnya ada di hati. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Jika sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Ustadz Hilman Fauzi. Lumayan, 1 menit ya. Nanti pakai lagu, mungkin Sang Dewi judulnya lagunya bagus itu, cocok. Dikasih tahu takut Hilman soundtracknya sekalian. Bener, maka Nabi itu kalau sedang kesel ya sama istri, kan Nabi manusia biasa, pernah kesel nggak? Pernah. Satu kali Nabi itu pernah tuh, Nabi itu dibikinin masakan sama Aisyah. Tiba-tiba, mohon maaf, pas Aisyah lagi masak, tiba-tiba datang masakan dari istri Nabi yang lain, dari Saudah. Saudah sama Aisyah itu beda usia. Saudah agak senior, Aisyah ada junior. Sok, lamun bicara masakan enakan junior apa senior? Cek saha. Biasanya yang senior lebih ahli kan, lebih pinter kan. Maka Aisyah lagi masak, dengar datang makanan dari Saudah. Cemburu nggak? Maka singkat cerita Aisyah radhiyallahu anha lagi masak, ngebanting tempat masak lah kira-kira gitu kan. Berentrang gitu. Wah, datang. Tiba-tiba Nabi nyamperin ke belakang. Aisyah, suara apa tadi? Tapi Aisyah diam aja. Enggak. Ini perempuan, lihat ya. Perempuan tuh kalau nggak mau bicara pasti lagi ngambek. Kenapa? Enggak. Terus kenapa itu dibanting? Enggak. Tiba-tiba Aisyah kenapa kira-kira? Cemburu kan? Cemburu apa? Lagi masak tapi ada masakan dari Saudah. Aisyah mikirnya apa?
Pasti Nabi makan yang mana? Makan dari Saudah. Sedangkan dia lagi masak. Tuh, cemburu. Perempuan boleh gak cemburu? Sifat dasar perempuan itu cemburu. Yang tidak boleh berlebihan dalam kecemburuan. Ayah, tadi di mana? Tadi dari mana? Potokeun ayeuna keneh. Keur di mana? Itu bukan nanya, itu namanya interogasi. Tadi di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Terus liur, nanya terus. Itu mah bukan nanya, interogasi namanya. Cemburu boleh apa enggak? Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kecemburuan. Nanyalah, kata Nabi, kenapa engkau marah? Ya pasti kan engkau pasti akan makan makanan Saudah. Aku udah masak buat kamu. Kata siapa? Aku akan simpan makanan Saudah dan aku akan makan yang engkau masak saat ini. Jadi pintar menghargainya. Terus gimana Ustadz? Nabi makan sedikit punya Aisyah, setelah itu Nabi makan punya Saudah. Makanya poligami itu berat. Biar aku aja. Naon sih masalahna sih? Aribuna saha? Niriweuh. Berat. Jadi Ustadz butuh luar biasa ilmunya. Maka lihat konteksnya bukan itu ya. Tapi bagaimana Nabi bisa memetakan rasanya. Manggilnya sayang, ya Humairo. Bunda dipuji seneng gak sama suami? Kita kadang-kadang suka berubah. Dulu sama sekarang. Awal-awal nikah suka beda tuh. Awal nikah mani Masya Allah kan. Pegangan tangan. Bunda, hati-hati. Nanti atuh. Kalau bunda atuh nanti atit. Hati-hati bunda. Gitu kan. Awal-awal. Sekarang gimana kalau jalan? Jalan. Istri kita jatuh. Gedebluk. Punya mata enggak? Lihat atuh lihat. Matanya lihat. Dulu mah waktu jatuh dibangunin. Ayo bunda. Dulu. Sekarang mah tuh udah jatuh. Bangun kali. Ayo bangkit. Kuat. Justru dulu sama sekarang harus tambah romantis. WA. Bunda kudu sering tuh nyapa suami tetena naon. Ayah udah makan belum? Sama dia juga. Bunda udah makan belum? Itu sederhana tapi penting banget. Penting gak? Panggil sayang. Ini mah waktu awal nikah. Ayang, cayang, beb, hani. Sekarang gimana manggilnya? Lain atuh dah. Sesuai dengan kondisi badan. Ayeuna mah. Lamun terderada gelap, Blacky panggilan teh. Kita mah sok berubah manggil teh. Kalau agak sedikit membesar, kemana atuh truk maneh mah cenah. Gitu. Agak enakan saeutik endut, ulah gitu. Tetep we manggilnya yang terbaik. Ya Allah, kalau agak besar panggil ranjang kesayanganku. Dong. Ini mah Nabi itu ya Rob manggil dengan panggilan sayang. Lihat. Belajar. Wahai suami mulai hari ini punya panggilan sayang. Saya manggil istri saya bunda karena udah punya anak. Sebelumnya sayang. Saya lagi nyiapin buat yang kedua panggilannya apa gitu nanti ya. Bukan panggilan yang kedua istrinya, yang kedua panggilannya setelah bunda apa gitu. Iya mah nyangka sok macem-macem wae. Bunda ari nyangka teh ulah sigan weueuh. Bisa jadi kenyataan kumaha. Ulah nyangka kitu. Ahilman mah insyaallah moal nikah lagi. Tahun ini mah kan masih tahun ini mah kan enggak tahu kita mah. Bunda ulah jadi bencinya. Halo. Oh jadi berubah kieu sih? Tenang. Bercanda itu mah. Jangan dianggap bercanda ya. Bercanda. Satu, panggilannya kudu panggilan sayang, romantis. Dua, nih lihat. Bisa menahan marah. Ahilman tidak bisa mentolerir. Naon? Mentolerir.
paling tidak bisa mentolerir seorang suami yang melakukan kekerasan sama istrinya? Ulah ngomongkan batur. Ulah nyebutkan. Ahilman tidak setuju dengan cara apapun kita harus keras dan kasar, terutama kekasaran di rumah tangga. Tidak boleh. Suami, lihat ya, sebaik-baiknya suami siapa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Itu kata siapa? Nabi SAW. Maka Nabi itu Masya Allah bunda sayang. Pandai menahan marah. Sifatnya hayyin, sifatnya layin. Tenang, menenangkan. Lembut, melembutkan. Satu kali Nabi pernah dibuatkan teh manis judulnya. Pas Aisyah ke belakang yang keambil bukan gula tapi apa? Maka diaduklah garam tadi dengan tehnya. Rasanya apa? Dibawalah oleh Aisyah dikasih kepada baginda Nabi. Oleh Nabi diminum. Rasanya apa? Pas rasanya asin. Apa yang Nabi lakukan? Ya Rob, ya Rob. Coba Ustadz mau tanya. Kalau suami ibu judulnya teh manis. Yang datang teh asin kira-kira gimana? Mungkin bakal marah, betul nggak? Nah ari maneh Ida meureun kitunya. Ngaranna Ida istrinya teh. Nah ari maneh ari kamu Ida nggak bisa bedain gula sama garam. Besok gua beliin gula 1 truk. Kata suaminya. Ibu digituin sakit apa enggak? Sakit. Ibu bilang, ya Allah ayah maafin atuh ya. Aku tadi mau ambil gula yang keambil garam. Maafin ya. Kata si suaminya, bukan maafin. Aku teh lagi capek. Berangkat subuh, pulang malam dikasih teh. Ibu digituin, sakit apa enggak? Ibu ngebalas, apalagi perempuan. Perempuan mah salah sekarang, diungkit 7 tahun yang lalu. Keluar itu kalimatnya, keluar semua. Emang bapak doang yang capek? Mama ge capek. Mama teh dari pagi mending eueus lonjoran pisan. Mama teh nyapu, ngepel, masak, nganterin anak, ngurus anak. Anak kamu teh 3. Yang 1 bisul. Yang 2 roromeheun. Nu katilu cantengan. Eta teh anak maneh. Dan kamu tahu anak kita teh bisul gara-gara siapa? Gara-gara keluarga kamu keluarga besar bisul semuanya. Si bapak digitukan sakit apa enggak? Nah ari maneh ngomongin indung urang. Ngomongkan keluarga kita. Iya, wah berantem. Ujungnya apa? Kata si istrinya, udah pulangkan saja aku ke rumah ayahku. Iya kan? Sakit bu, sakit udah mah bicaranya kotor, bicaranya kasar, dicekek, dibanting. Pasti sakit. Pasti sakit eta mah. Pasti sakit kan? Dibanting, dicekek, pas sakit nggak? Diomongin kasar aja sakit kan? Kata, udah pulangkan saja aku ke rumah ayahku. Cek suaminya, nyanges. Rek diantarkan atau mesenkan gojek ku saya. Pesenkan gojek. Pesenkan gojek, balik we ka ditu. Istri nate. Saminggu kuat kene, 2 minggu kuat kene. Sabulan suaminya mulai kelimpungan. Daripada pusing, nyanyi lah. Nyanyi deh. Baru sekarang, oh aku tak punya istri. Masya Allah. Tiada tempat untuk rasa. Oh serta barulah diriku. Aku sudah ditempa ya Allah, hindari godaan. Beres sabulan, datang suaminya ke rumah bapaknya, diketok. Assalamualaikum. Diketok 3 kali, Assalamualaikum. Dibuka sama bapaknya, Waalaikumsalam. Udin, namanya Udin. Tadi siapa istrinya? Ida. Suaminya Udin.
Ditanya sama bapaknya, ada apa Din? Ditanya, Pak punten, Idanya ada. Dipanggil, Ida, Ida. Datang Ida. Ada apa Pak? Tuh si Udin suami lo datang. Datanglah. Ditanya, kata si Udin, Ida maafin abang ya kemarin mah ya. Aa teh kemarin mah kemasukan setan. Kata si Ida, ya lo setannya. Udah, mulai sekarang mah kita dari nol lagi aja yuk. Baikan lagi. Kata si Ida, daripada balikan mendingan nyanyi. Nyanyi si Ida juga ada. Ada lagunya ini juga. Tajam-tajam kata-katamu. Terus apa lagi? Seram-seram perbuatanmu. Kau terus sakiti. Stres. Puntennya loba nyanyi Ahilman ya sekarang ya. Asa resepnya ningali ibu-ibu nyanyi wae. Berantem gara-gara apa tadi awalnya? Gara-gara apa? Garam sama gula coba. Gara-gara marah jadi berantakan. Harusnya gimana? Tahan marah. Ari Nabi kumaha ya Rob. Baginda Nabi itu luar biasa. Ketika tahu rasanya asin, apa yang Nabi lakukan? Diminum set, simpen. Kata Nabi, ya Aisyah, ya Humairah. Sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Istri digituin, seneng apa enggak? Ya Allah, bener, iya. Terus kata Nabi, Aisyah, maukah malam ini engkau minum teh berdua denganku di cangkir yang sama dengan teh yang sama? Digituin seneng apa enggak? Seneng. Ya Rasul, mau atuh mau. Mana-mana diambil gelasnya. Lihat, kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha kalau minum itu, kalau Nabi bekasnya sebelah kanan bibir, pasti Aisyah pun sebelah situ. Jadi Aisyah selalu minum sebelah mana Nabi meletakkan bibirnya. Itu tiga orang. Nggak kayak kita. Kita mah kalau suami sebelah kanan, kita sebelah kiri. Sok nanya sama suami teh, bapak tadi belah mana bibirnya? Emang kumak mau ngasihin corona abi mah ke bapak teh. Berkah bunda mohon maafnya. Ari minumnya ustad dikejar-kejar kan. Minumnya suami terido bunda. Jadi kalau suami udah minum ditungguan. Eta teh berkah. Di sebelah mana? Di kanan juga. Diminum oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa rasanya? Pas tahu asin simpen oleh Aisyah, langsung Aisyah duduk nyium kakinya Nabi. Kata Nabi, kumi Aisyah, bangun Aisyah, jangan begitu. Dibangunin, dicium keningnya oleh Nabi. Contoh ini. Yang dibayangin. Dicium ya. Berasa ciumannya berasa. Iya memang. Khawatirnya gini, nyiumnya di mic tapi nyampainya ke hati kali ya. Ulah gitu ya lain. Dicium, apa kata Aisyah? Ya Rasul, kenapa demikian? Aisyah, gak usah minta maaf. Kalau tadi engkau tidak salah meletakkan gula dan garam, mana mungkin malam ini kita bisa minum teh berdua bersama. Nabi bisa marah gak sebenarnya? Bisa, tapi caranya luar biasa. Bikin jadi perempuan tuh jadi, ya Allah malu. Nah riwayat kedua, gimana ceritanya? Diminum semuanya oleh Nabi. Habis, Aisyah nanya, ya Rasul kok gak disisain? Biasanya kalau minum pasti disisain. Tapi malam itu enggak, diminum. Apa kata Nabi? Aisyah, ini rasanya apa? Asin. Aku tidak mau bibirmu yang manis itu ternoda dengan air yang asin. Bunda suaminya gitu apa enggak? Tenanawan tuh oke. Romantis. Nabi sering ajak jalan istrinya, iya kan? Ajak keluar, sering berpelukan, ciuman. Itu tuh sesuatu yang sangat dekat. Tapi yang lebih penting daripada apapun, Nabi membimbing istrinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Bunda nanya, sisi romantis apa yang paling penting dari suami? Jawabannya saat suami membangunkan istrinya ketika tahajud, ketika malam. Ibu lagi tidur diusapin, Bunda
bangun bunda, sholat tahajud. Atau kebalik kadang-kadang. Tapi hese diudangkeun nya. Ayah bangun. Lamun teu bangun wae langsung we talkinan. La ilaha illallah sekalian. Da lieur atuh diudangkeun meni hese pisan. Jadi lihat ya, seorang suami yang membimbing istrinya mendekat kepada Allah itu romantis. Punya motor, boncengan ke masjid, ya Allah. Punya mobil, jalan bersama, makan di luar, romantis. Tapi yang lebih penting ngaji bareng. Makanya bunda kemarin di acara Sakinah Bersamamu, ada gak yang sama suaminya berangkat? Itu romantis. Kalau bunda punya suami yang mau mendekat sama-sama ke Allah, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena itu yang paling mahal. Kalau gak punya neangan ti ayuna. Ulanginnya. Abi teu punya. Terus ibu berharap saya gitu. Berharap saya. Nya da age mikir heula atuh meureunnya. Milih age milih manya moal langsung. Punten bunda heureuy. Bunda enggak cukup sejam membicarakan romantisnya Nabi SAW. Poinnya Nabi jadi suami yang lembut, yang tenang, menenangkan, tidak pernah marah. Ketika pun marah menempatkan pada tempatnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya di antara suami kita mengikuti sedikitnya daripada akhlak Nabi SAW. Dan bunda juga bisa belajar dari istri Nabi SAW. Mudah-mudahan hari ini jadi tambah cinta kita kepada Nabi SAW. Ya. Perbanyak sholawat, pelajari sirah, ikuti sunnahnya. Ya. Sholatnya dijaga, baca Qur'annya dijaga, sedekah. Niatin sedekah nyenengin baginda Muhammad SAW. Sedekah kita insya Allah jadi infak terbaik kita. Apalagi sodakoh di bulan Maulid. Sodakoh di bulan Rabiul Awal. Insya Allah mudah-mudahan yang bunda sedekahkan, yang bunda infakkan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua infak bunda akan digunakan untuk dakwah di As-Sakinah, untuk belajar tahsin Quran, untuk kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan bunda teteh semuanya. Niatkan untuk menyenangkan hati baginda Muhammad SAW. Silakan disiapkan infak terbaiknya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak Allah angkat derajatnya, yang berinfak Allah ampuni dosa-dosanya, yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya, yang berinfak Allah jauhkan dari bala musibah bencananya, yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Sama-sama kita bertasbih, lembutkan hati, tenangkan perasaan kita. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Istighfar 3 kali.